Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghaffar. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua, jemaah, pemirsa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di sini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita insya Allah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam taat, terus menjalin silaturahim yang insya Allah Allah sangat menyenangi hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita di sini sudah memasuki akhir bulan Rajab. Baru sehari kemarin kita melaksanakan perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 27 Rajab. Itu berarti hanya tersisa bulan Rajab berapa hari ke depan. Minggu depan kita sudah menghadapi bulan Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi. Ada beberapa keistimewaan dari bulan Sya'ban. Ya, tetapi saya belum menjelaskan untuk bulan Sya'ban. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita libur nasional hari Sabtu. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari rangkaian perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Jauh gak Pak Ustaz? Jauh. Naik pesawat jam-jaman. Nah, baginda Rasulullah belum ada pesawat saat itu. Tetapi Allah kasih kendaraan yaitu namanya burak. Hewan yang membawa Nabi kita. Allah yang jalanin sesuai dengan surat Al-Isra ayat 1 dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kalau naik pesawat kurang lebih 2 jaman. Nah, baginda Rasulullah cepat sekali perjalanan itu melalui udara tetapi mengendarai namanya kendaraan burak. Nah, itulah namanya Isra. Kemudian Mi'raj. Jadi ada 2 kata kalimat yang berbeda. Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Rasul dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. 7 lapis langit. Tidak ada yang bisa menyamai perjalanannya Rasulullah dengan makhluk yang lain ada di muka bumi. Jadi itu benar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Isra dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi malam. Di jalan itu malam, bukan tengah hari bolong. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi itu ada bagian keberkahan Allah. Semua yang bikin Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha melihat.
Kita gelap dikit aja, PLN ngambek, cari senter, cari lilin. Kalau Allah nggak perlu Bu. Ini tadi gelap sedikit, saya nyalain lampu biar kelihatan muka kita. Sayang banget udah teplok-teplokin sama pipa. Emang masih berlaku Ustaz pipa ya? Mungkin ya zaman dulu. Kalau nenek-nenek sekarang kan apa zaman nenek dulu. Nah itu adalah Rasulullah mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang Maha Besar. Nggak ada lagi yang sanggup. Sekarang manusia sanggup cuma naik pesawat doang. Kita ke Mekah 9 jam sampai Jeddah dari Jakarta. Itu pakai pesawat manusia. Cuma begitu doang. Nggak ada yang sampai secepat kilat. Rasulullah cepat kilat naik kendaraan turun di Masjid Al-Aqsa. Nah, kenapa di Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa itu adalah dulu kiblatnya umat Islam, ya. Di situ menghadap ke Masjid Al-Aqsa sebelum Ka'bah ditetapkan oleh Allah melalui wahyu baginda Rasulullah. Makanya turun dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu hai Muhammad ke Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Madinah, ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, ya kan? Kenapa dinamakan dua kiblat? Karena mihrabnya dulu ada dua, satu menghadap Baitul Maqdis, kemudian lari ke Ka'bah Baitullahil Haram. Nah, itulah ayat turun itu di saat Rasulullah sedang sholat zuhur bersama sahabat. Dulu menghadap di Masjid Qiblatain itu Rasulullah masjid ke Al-Aqsa. Turun ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Makanya Rasulullah berjalan langsung bersama sahabat sampai 360 derajat kali ya, mengelilingi setengah derajat, berarti 180 derajat, sampai menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram. Lanjut lagi 2 rakaat. Setelah itu barulah umat Islam seterusnya menghadap ke dalam Ka'bah, kiblatnya sebagai orang Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, inilah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kebesaran Allah. Yang kedua, sejarah kiblat yang tadi saya terangin. Dengan adanya Isra Mi'raj ini kita pahami bahwa kiblat itu penuh sejarah. Dulu di Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah. Kenapa memang di Baitul Maqdis? Karena di Baitul Maqdis itu banyak sekali kaum Yahudi dan Nasrani. Kita bisa lihat, maka kenapa Rasulullah Allah pindahkan kiblat umat Islam, karena di situ tempat sarangnya kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ibu bapak ke Masjid Al-Aqsa sampai sekarang pun juga dikepung oleh Yahudi. Makanya nempel tembok ratapannya samping ke Masjid Al-Aqsa. Kalau kita beruntung, kita bisa melihat tuh tembok ratapannya. Apa sih orang Yahudi bisa sampai di begitu? Karena dia punya kitab bahasanya, namanya bahasa Ibrani. Jadi dia baca juga kayak kita Quran. Kalau kita dekat ke situ, saya pernah berapa kali perjalanan menuju ke Masjid Al-Aqsa, selalu dapat kesempatan lihat ritualnya kaum Yahudi untuk melaksanakan sembahyangnya dia, berdoanya dia. Nah, itu lihat dia baca kayak bahasa Quran gitu ya, tetapi dia bahasanya Ibrani. Bentuknya juga tulisannya kita nggak bisa baca sama sekali. Ya. Nah, kemudian dia berdoa di tembok ratapannya dia. Nah, tembok ratapannya dia nempelin jidatnya dia, keningnya dia. Kemudian dia menulis kepengenan harapannya dia. Pengen sehat, rezeki melimpah,
pengen punya anak, pengen punya cucu gitu ya. Ceritanya pengharapan kita. Ditulis, kemudian tulisan itu ditaruh di sela-sela batu tembok itu. Jadi kalau ibu bapak lihat di situ ada tulisan-tulisan kertas yang ada di tembok. Itu adalah pengharapan kaum Yahudi. Kalau kita kan munajat doang berdoa, nggak pakai tulis menulis. Allah juga maha mendengar. Kalau dia pakai nulis, ditempel, ditinggal sama dia. Sama ritualnya kayak orang Jepang, Shinto. Nah, setiap akhir tahun dia datang ke Shirin, datang berdoa, nggak tahu komat kamit apa-apa, lempar duit logam, dia berdoa. Tapi sebelum itu dia cuci tangan dulu, kayak kita tuh berwudu. Cuma tangan doang. Kemudian dia lemparin duit, kemudian dia komat kamit, nggak tahu apa yang diucapkan. Nah, kemudian dia tulis keberuntungannya dia, sehatnya dia, jodohnya dia. Nenek-nenek mau minta jodoh, tulis di situ. Nah, ditaruh, diikat di pohonan, ditempel. Jadi kalau kita datang ke tempat sembahyangnya orang Shinto, itu semua ditempel di pohonnya dia, pohon keberuntungan. Selesai ritualnya dia. Kalau kita kan nggak pakai tulis menulis, ya. Nah, ini gambaran. Nah, berarti kiblat itu mempunyai sejarah pada saat Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira hikmah? Diwajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Karena Rasulullah itu naik ke 7 lapis langit di Sidratul Muntaha. Pertama-tama Rasulullah dikasih amanat oleh Allah untuk sholat 50 kali waktu. Apa sanggup kita? Wah, baru nyuap dikit sholat, baru jerejep dikit mata kita sholat lagi. Duh, gak sanggup. 5 waktu aja begitu kocar kacir. Nah, itu banyak hikmahnya. Kenapa? Kata Nabi Musa waktu ketemu Allah di atas langit itu, gak sanggup bilang ke Allah keringanan. Jangan 50 kali waktu, umatmu tuh nanti gak sanggup. Akhirnya Allah kasih 5 waktu. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. Itu doang. Dikasih jeda dikit. Nah, itulah hikmah dari Isra dan Mi'raj. Jadi setelah Isra Mi'raj itu selesai, maka kewajiban sholat 5 waktu ditentukan buat umat Islam. Jadi sejarahnya itu, hikmahnya itu ada 3 tadi. Yaitu pertama kebesaran Allah, kemudian sejarah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram, ada Ka'bah Baitullah, dan yang ketiga adalah hikmahnya diwajibkan umat Islam untuk sholat 5 waktu. Itu adalah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu pemirsa sekalian, berikutnya adalah kita masuk bulan Sya'ban sebentar lagi. Ya. Nah, bulan Sya'ban itu posisinya kata orang bilang kejepit. Banyak orang lupa bahwa kenapa dibilang kejepit? Karena sebelumnya bulan Rajab, bulan yang mulia, dan Ramadan, dan dia di tengah-tengahnya, istilahnya kejepit. Nah, banyak sekali yang kita lupa apa sih keistimewaan daripada bulan Rajab. Sekarang saya akan sampaikan ke ibu dan bapak tentang masalah keistimewaan bulan Rajab. Yang pertama adalah bulan diangkatnya amal kita. Jadi diangkat, amal baik kita itu diangkat sama Allah di atas langit, disimpan nanti untuk menghadap pada saat yaumil hisab nanti di akhirat. Kalau catatannya baik diangkat, catatan buruknya ditulis juga, gak luput. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin yara, baik buruk yang sekecil biji sawi pun dihitung kelihatan. Gak bisa kita ngumpetin kayak apa. Ya. Kemudian yang kedua, bulan berlimpahnya pahala dikala orang lalai dengan bulan Sya'ban. Orang kan banyak lalai karena konsultasi kita lagi puasa gitu. Nah, semakin orang lalai,
pahalanya kalau kita kerjakan pada bulan Sya'ban itu semakin berlimpah. Karena banyak orang yang lelah. Misalnya puasa sunnah, kita ambil di situ. Karena banyak orang karena pikir puasa bulan Ramadan aja udah. Nah, itu. Jadi kalau kita ngerjain puasa pada bulan Sya'ban ini, pahalanya cakep berlimpah. Makanya itu kita bisa ambil sebagai pengganti bulan Ramadan kemarin tuh yang pada bolong-bolong. Namanya ibu-ibu muda bolong, kalau ibu-ibu tua nggak bolong. Ya. Nah, itu digantinya pada bulan Sya'ban. Bagus. Yang lahiran beranak lah, brojol lah. Kan nggak puasa tuh bulan Ramadan. Gantinya itu yang netein. Wah, lupa lagi. Jadi gantinya tuh pada bulan Sya'ban. Jangan sampai keburu datang Ramadan. Apakah kita sakit misalnya saat itu? Kan kita nggak tahu badan kita. Oh iya ternyata Ustaz saya sakit, lagi dirawat. Cuma sakit masuk anginnya dikerok, buka puasa lagi. Kan keterlaluan. Gantinya cepat sebelum datang Ramadan. Makanya itu banyak orang yang lelah. Gampangin, gampang. Ya ini makanya itu perlu disampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bulan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Kenapa? Seperti orang yang ikut perlombaan. Tentunya kalau dia kepengen sukses kan harus latihan dulu. Nggak mungkin dia jadi juara. Jadi perlu ada pemanasan dulu. Nah pemanasannya itu adalah supaya kita sukses nanti di Ramadan. Kita latihan dulu persiapan di bulan Sya'ban sekarang. Nggak apa-apa kita nggak batal Ustaz. Kita waktu kemarin bulan puasanya pol misalnya. Ya udah puasa Senin Kamis ambil. Gitu loh. Sunnahnya kita ambil. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Itu bagian persiapan dari bulan suci Ramadan. Sama seperti orang yang jadi dia juara lomba ini. Jadi tentunya pasti ada latihannya, nggak mungkin mendadak jadi juara. Perlu proses, makanya prosesnya itu bisa kita ambil pada bulan Sya'ban. Minggu depan kita udah bulan Sya'ban. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang keempat, pindahnya kiblat. Jadi kiblat yang tadinya tuh Rajab itu 27 Rajab kan tuh Rasulullah Isra Mi'raj. Setelah itu pada bulan Sya'ban semuanya pada menghadap ke Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah. Masya Allah, kita kangen sama Ka'bah ya. Biar bagaimanapun Ka'bah itu adalah kiblat pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Jadi kalau kita sholat dimanapun kita berada di situ. Kalau di dalam Ka'bah, sholatnya gimana Ustaz? Kalau dalam Ka'bah kita belum pernah kesempatan, saya aja belum pernah. Nah, dia itu ibaratnya seperti bangunan sama rata, segi empat, panjang lebar sama. Nah, sholatnya gimana? Sholatnya di mana aja boleh, mana pusat boleh, boleh, ngaca. Kalau kita di dalam Ka'bah, kalau kita jadi presiden boleh bisa. Mana aja nggak ditentuin kalau dalam Ka'bah, ngegelar aja udah langsung. Ya, tapi kita belum pernah. Siapa tahu Allah izinin. Kuasa Allah semua, karena kuasa Allah semua. Jadi bukannya tamu negara doang. Siapa tahu kita tamu Allah juga, kita dikasih kesempatan masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. Nah itulah Ka'bah kosong, tidak ada apa-apa, cuma hanya tiang-tiang doang dan karpet di dalam Ka'bah Baitullah. Itu kiblat mulainya bulan Sya'ban. Ya, bulan Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban langsung semua menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kelima, turunnya ayat Al-Quran tentang berselawat kepada baginda Rasul itu pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah aja berselawat, malaikat. Kita manusia kikir banget, pelit bener ya. Allah selawat cuma gratis, nggak bayar Ustaz.
Iya nggak mau ngomong, ngucapin sehari aja diem aja dijaplok. Jangan kayak dompet tanggung bulan dari nggak usah kita pikirin deh. Makan cuma sepiring doang, ya. Nah kita selawat aja Ustaz, boleh sambil nyuci mobil nih, selawat, nyuci motor, ya, nyuci penggorengan, boleh berselawat, ya. Salawat apa aja Ustaz, apa aja salawat, bebas, ya. Sambil masak daripada dumel-dumel, dapat pahala Ustaz, pahala banget. Apalagi gibahin orang, aduh, berat. Pahala kita bisa rontok. Di akhirat kita jadi merugi. Kenapa? Kebanyakan ngomongin orang. Lagi ngomongnya bukan ngomong bagus sih, ngomong jeleknya. Jadi pahala yang kita kerjain habis Ustaz di akhirat. Iya, digrogotin. Jadi mendingan kita berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan enak, cakep. Dangdut nah, ada pahala. Ya? Salawat boleh. Ya. Apa ini kita lagi ngelap pintu ngelap lemari, salawat aja udah, ya, enak lagi didengerin, adem, ya. Apalagi ibu, bapak bisa jalan ke Labuan Bajo misalnya. Labuan Bajo itu saya senangnya apa karena di daerah Manggarai Barat, jadi Islamnya banyak, jadi kita nggak terasa asing juga. Kita mandangin sunset tuh turun, laut lepas, bunyi selawat. Jadi nikmat banget, masya Allah. Saya bilang ini kayak bukan. Silakan, ibu, silakan, ibu, silakan. Ayo bapak, ayo mas, silakan. Nah, itu adab benar-benar. Silakan. Nah, itu bisa kita menjadi adem suasananya, udah enak, pandangan mata kita melihat ciptaan Allah, kebesaran Allah luar biasa, pulaunya bergugus-gugus berantakan begitu, kedengeran selawat Nabi. Jadi menjelang maghrib dikasih selawat, baru azan maghrib menggema. Padahal di daerah Nusa Tenggara Timur, tapi di daerahnya Manggarai Barat yang hampir 100% Muslim penduduknya. Jadi nikmat, ya. Nah itulah hikmah keistimewaan pada bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya, yang keenam, bulan Sya'ban mempunyai istimewa adalah karena bulan bagi pembaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjadi pembaca Al-Quran, itu bulan Sya'ban itu sangat dirinduin karena mereka sama-sama bareng-bareng mereka buka-buka Al-Quran pada bulan Sya'ban. Karena bulan Ramadan itu ada bulan yang turunnya Al-Quran, nuzul Quran, sehingga baca kita di bulan Ramadan satu dibalas berlipat. Makanya pada bulan Sya'ban itu para pembaca Al-Quran mulai senang gembira, karena dia akan mendapatkan nanti bulan depannya, bulan Ramadan, pahalanya berlimpah. Makanya kita mau tadarusan Quran, mau taksi, mau tahfiz, mau apa segala rupa, mau kajian tentang Al-Quran, bedah Al-Quran, baca Quran, pahami artinya. Nah itu yang benar-benar mendapat pahala pada bulan suci Ramadan. Jadi para pembaca Al-Quran itu senang memasuki bulan Sya'ban, gembira. Makanya jangan kita sia-siain bulan Sya'ban. Boleh kita latihan nih Ustaz. Biasanya cuma 1 hari 2 ain, tambah lagi Ustaz 4 ain, 5 ain, supaya nanti Ramadan jadi 1 juz 1 hari. Jadi lancar. Karena Quran itu harus sering dibaca. Karena semakin sering dia baca, dia ketahuan jago mulutnya, lancar lidahnya, dilihai. Tapi kalau kagak kita baca, kaku mulutnya. Padahal
ngeluh. Iya. Jadi kayak dikati air keras, kaku aja. Begitu lupa huruf. Lupa. Nah, semakin dibaca, makanya para pembaca Quran itu melancarkan pada bulan Sya'ban, dipraktekin benerannya nanti di Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena dia sanggup 1 juz. 1 juz itu misalnya berapa ayat atau berapa lembar, misalnya 20 halaman. Nah, 20 halaman dibagi 5 kali waktu sholat berapa? 4. Berarti Johor 4, Asar 4, Maghrib 4, Isya 4. Nah, 5 waktu saya 4, 5 itu berarti 1 hari habis 1 juz. Iya, 1 juz. Haji apa? Umroh. Puasa 30 hari habis 30 juz. Hatam. Ini sekali-sekali buat keinginan yang spektakuler dalam hidup kita. Jangan gitu-gitu doang. Ya. Jadi lewat-lewat aja cuma nungguin beduk kayak anak kecil, mana beduk. Ya kan? Nah, sekali-sekali yang bermutu, berkualitas. Ya, karena kita hidup kita nggak akan berulang. Ramadan ini nggak akan balik lagi ke kita, akan disimpan sama Allah, berangkat, datang lagi Ramadan berikutnya. Kalau kita nyampe, kalau nggak nyampe, kita nggak ada yang bisa tebak. Mau muda, mau tua, mau sakit, mau seger, mau suka nggak suka, ajal pasti datang. Itu rahasia Allah. Nah, kita harus redho karena yang punya hak Allah. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita yang punya. Ini Allah. Makanya kalau kita semuanya kembali ke Allah, semuanya kita akan terima takdir yang Allah kasih. Kenapa gue begini? Karena gak terima takdir. Karena udah takdir Allah. Ya. Nah, oleh karenanya kita latih untuk meningkat amal kebaikan kita. Oke? Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bahwa bulan dimana kita Sya'ban ini memperbanyak puasa. Rasulullah aja di antara bulan selain Ramadan, Rasulullah banyak puasanya di bulan Sya'ban. Rasulullah kan banyak tuh, ada bulannya macam-macam, ada 12 bulan, ya kan? Selain Ramadan. Nah, Rasulullah yang kedua pada bulan Sya'ban banyak sekali dia berpuasa. Senin, Kamis lagi, tak puasa Daud, seling-seling hari. Itu saking banyaknya puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah, yaitu selain dari puasa wajib bulan Ramadan, itu bulan Sya'ban. Jadi sampai Rasulullah itu ibaratnya Sya'ban itu seperti Ramadan. Dibuatnya begitu, padahal itu bukan wajib, sunnah. Nah, inilah yang kita harus sampaikan, kita pikirkan bahwa ada 7 keistimewaan bulan Sya'ban tadi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita jangan sampai lolos, ya, lalai, ya, anggap sepi bulan Sya'ban. Tetapi justru Sya'ban itu bulan sebelum masuk ke area perlombaan. Kayak gitu tuh pemanasan dulu, Ustaz. Ya kan? Kita mau bangun tidur, pemanasan dulu, bengong dulu, mau jalan, ngejerunuk kita, ya kan? Semua pemanasan dulu. Kita mau olahraga, cedera kita langsung yang ringan senam-senam dulu, baru, ya kan? Nah, itu bulan pemanasan, itu adalah bulan Sya'ban. Jadi ada 7 keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Nah, saya akan sampaikan persiapan kita bulan Ramadan karena mengingat ini adalah pertemuan terakhir menjelang bulan suci Ramadan. Karena kita akan berkonsentrasi penuh untuk melaksanakan ibadah. Nggak ada kegiatan apa-apa kecuali puasa, taraweh, qiyamul lail, baca Quran, kita masing-masing. Ya. Nah, ada berapa yang perlu saya sampaikan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan paling berkah. Ya.
Ramadan Mubarak, Ramadan barokah. Barokah bukan siapa saja bukan yang Allah saja kasih orang yang berpuasa. Semuanya manusia mendapat barokah dengan bulan suci Ramadan. Yang jualan laku keras, ikan, yang jualan apa aja, mau makanan, minuman, pakaian, apa aja dijual, baik itu barang jasa, itu barokah karena dikatakan Ramadan Mubarak. Oke. Kemudian yang kedua disebut juga Ramadan Maghfirah. Ramadan itu adalah Ramadan bulan ampunan, Bu. Jadi kalau kita punya dosa banyak, dileburnya pada bulan suci Ramadan. Kita berdoa, minta istighfar, sayyidul istighfar, semuanya mohon ampun karena Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang gembira doang datang bulan Ramadan, senang. Belum tentu ngapa-ngapain juga dia, cuma gembira doang, senang. Ya kan? Apa yang dikatakan Nabi? Siapa orang yang bergembira dalam suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Masya Allah. Begitu lubernya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sayang kalau kita sia-siain Ramadan. Makanya orang rinduin Ramadan, biar ketemu Ramadan. Kenapa? Karena lubernya pahala banyak. Kita baca Quran dilipat gandain, kita berbuat kebaikan dilipat gandain, ya kan? Kita ibadah dilipat gandain, semua dilipat gandain. Apalagi kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu Masya Allah sampai 83 tahun. Kalau kita nunggu 1000 bulan lebih baik. 83 tahun umur kita berapa? Belum tentu nyampe, jarang 80 tahun. Apalagi orang-orang di Jakarta stresnya tinggi. Macet stres, ya gak? Nah itulah, makanan apa aja ditelan. Gimana gak cepet stres? Stroke iya. Nah itulah makanya kita kejar itu yang namanya Lailatul Qadar. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Lama. Jadi kenapa dibuat Lailatul Qadar itu menjadi rahasia, tanggal malamnya nggak ketahuan, supaya kita jagain. Itu hikmahnya. Kalau nggak dijagain tak lolos. Iya nggak? Diem aja udah ketahuan Lailatul Qadar tanggal sekian. Gue ngorok ambil selimut aja deh, tarawih nggak baca Quran. Udah ketahuan kata Allah tanggal 27 gitu. Ya kan? Nggak malam-malam ganjil. Nah ini nggak diketahui, cuma dikasih malam-malam ganjil. Bisa 21, 23, 25, 27, 29. Jadi supaya kenapa? Kita jagain. Jangan sampai kita lolos. Karena kalau kita dapetin malam Lailatul Qadar, itu segala apa yang kita kerjakan, baca Qur'annya, berpuasanya, kemudian kita zikirnya, berbuat baik, baca Qur'annya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan lama, jarang banget. Makanya orang nangkepnya itu gimana supaya bisa konsentrasi. Mereka mengejarnya Lailatul Qadar itu di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah kan banyak godaan. Tan lihat HP, tan berdering telepon, tan tuh anak tuh cucu cerewet lah, minta ini minta itu, tan ngajakin ke mall, banyak godaan. Nah orang banyak kan ke masjid. Kalau kita tidak sampai ke Masjidil Haram nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa di masjid sendiri juga nggak apa-apa yang mana dekat. Jadi dia beriktikaf di situ. Jadi lepas dari godaan. Boleh Ustaz? Iyalah, mati total dulu sementara, nggak bisa dihubungin. Kenapa? Karena saya mau nangkep Lailatul Qadar. Kalau kantong kita penuh sih boleh kita ke Masjidil Haram. Karena hotel-hotelnya satu malamnya
20 juta Bu kalau malam Lailatul Qadar. Satu malam doang loh 20 juta. Hotel apa aja di sekitar Masjidil Haram itu satu malamnya 20 juta, 30 juta itu malam. Biar pesan lama-lama juga, makanya itu jual mahal. Orang Indonesia kagak mampu, nggak muat, ditendangin orang Arab yang kaya masuk. Jadi siapapun yang bisa, dia itu yang mampu ya udah. Makanya kita kalau untuk mendapat Lailatul Qadar di Masjidil Haram persiapannya kudu tebal juga di dompet. Kantongnya harus luber, depan kiri belakang semuanya harus koper-koper. Kenapa Bang? Ya semalamnya 20 juta, hotel bintang 4, yang hotel bintang 5 30 juta semalam. Jadi memang orang-orang yang kepengen Lailatul Qadar yang nggak ngeliat lagi duit. Jadi segala sesuatu jangan diukur sama duit. Kalau 30 juta, 20 juta semalam dapat Lailatul Qadar kagak ada artinya. Jadi jangan bilang itu sesuatu mahal. Umroh mahal Ustaz. Lah pahalanya lebih gede. Lu hitungin cuma 30 juta, lu keluar 35, mana bisa menggantikan pahala umroh yang biasa? Bukan yang Lailatul Qadar loh. Kalau Lailatul Qadar kan 60, 70, 80, ada yang 100 juta yang VIP. Nah kita nggak usah kayak gitu, umroh yang biasa doang. Jadi anggap itu, jangan bilang kita mahal. Insya Allah murah, sanggup saya. Gitu. Jadi karena kalau dihitung-hitung secara matematis nggak bisa kita menebus, nggak bakalan bisa sanggup. Karena pahalanya gede banget umroh itu. Ya, nah itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, bulan puasa itu ada 3 tingkatan. Puasanya ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling bawah adalah puasa namanya lil-am, puasa umum. Yang cuma apa? Nahan lapar, nahan aus doang. Ini puasa orang awam. Kalau kita puasa cuma begituan doang, berarti kita termasuk orang yang awam, paling bawah. Yang cuma nahan lapar, aus, tunggu channel TV yang mana duluan beduk, baru deh. Ya, itu cuma sampai puasa namanya puasa umum, puasa orang awam. Kemudian yang kedua naik puasa lil khas, puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa bukan hanya lapar, nahan, minum, hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi puasa seluruh anggota badan. Mulutnya puasa, ngomongin orang enggak lagi, tangannya puasa, ngerjain kebaikan nggak boleh maksiat, kakinya puasa, itu puasa anggota badan. Matanya puasa, nggak boleh kita lihat maksiat, liatin Quran kita baca, ya. Nah, jika itu dilaksanakan, puasa itu masuk ke golongan yang kedua, puasa lil khas, puasa orang khusus. Ini adalah puasa orang yang muttaqin, puasa orang yang bertakwa. Ini susah Bu kalau puasa anggota badan. Ngomongnya juga gampang, prakteknya. Kalau kita ngomongin sering banget ngomongin yang nggak perlu, rasanya pengen diplester mulutnya. Ya, bagaimana supaya kita nggak jadi plester? Ya udah zikir aja, membaca Quran. Baca Quran konsentrasi. Tak udah entengan dikit tiduran sambil duduk zikir. Kalau zikir kan santai. Nah, kalau Quran kan Quran kan kita konsentrasi. Zikir paling enteng misal. Ya bagus, nggak apa-apa daripada kita ngomongin orang. Berarti kita puasa kita sia-sia. Nonton TV nggak boleh. Nonton TV boleh Bu Haji, baik-baik aja tonton. Ya, karena sekarang tontonan semua baik apapun jarang banget tontonan yang berdidik. Nilai edukasinya nggak ada. Gosip Bu, yang nggak jelas kenal juga kagak. Ya, urusan dia. Karena kenapa? Semua manusia di mata Allah sama. Baik itu siapa dia, semua sama. Yang bedain adalah takwanya. Buat apa dia cantik, ganteng tapi biadab?
Buat apa dia kaya? Ya kan? Makanya Allah tidak ngasih naruh kebahagiaan bagi orang yang ganteng, yang cantik doang. Bagi orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, villa mewah, duit banyak, kebahagiaan Allah nggak kasih situ. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu di hati manusia. Jadi semua berhak, Ustaz. Jadi bahagia itu dari hati, bukan dari palsu-palsuan. Kan ada orang sok mesra-mesraan, ya kan? Di hadapan orang. Tapi kalau nggak ada orang, timpuk-timpukan, ya kan? Nah, bisa aja Ustaz. Ya bisa, keukuran kebahagiaan Allah letakin itu kepada hati, bukan dari penampilan. Ih, rumah mewah, mobil mewah, belum tentu bahagia, jamin nggak? Kagak, ya kan? Semua itu bahagia Allah letakkan dalam hati. Itu yang paling seadil-adil. Jadi semua berhak untuk mendapat. Pejabat tuh Ustaz, kebahagiaan belum tentu menjadi kebahagiaan jadi pejabat, malah justru nggak bisa tidur. Jadi pejabat karena sorotan semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ya, jadi kita sendiri deh yang biasa-biasa aja, tetapi kita banyak amalnya. Itu yang paling penting, ya. Dan kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga, puasa khas lil khas. Itu yang ketiga, puasa khusus dari yang khusus. Siapa itu Ustaz? Puasanya para nabi, para wali, para muhsinin, orang yang berhati baik. Ya, karena kenapa? Bukan saja dia nahan lapar, haus, nafsu, bukan juga dia menjaga seluruh anggota juga berpuasa, tapi dia meninggalkan kesibukan dunia. Selama bulan puasa dia hanya berkonsentrasi kepada ibadah doa. Sebulan melentuk, TV nggak nonton, handphone nggak main, ngurusin anak nggak mau ngurus, ya, cucu nggak ngurusin kita. Ada maknya, ya, maknya ngapain aja. Nah, nggak ngurusin apa-apa Ustaz. Iya, konsentrasi kok. Sholat pagi nih, suruh habis sholat subuh, duha lanjut lagi, tancap lagi zuhur. Sebelum zuhur kita baca Quran dulu, terus zuhur baca Quran lagi, zikir lagi, asar lagi, nangkep lagi, sholat lagi, zuhur lagi, maghrib menjelang beduk maghrib baca Quran, kemudian tarawih segala macam, qiyamul lail, tahajud lagi, sholat lagi. Pokoknya begitu, nggak ada urusan dunia. Mau belanja ke pasar Ustaz? No way. Nah, makanan tersedia, kita langganan catering. Yang keren dikit tuh Ustaz. Iya, kan ada tuh yang harian bulanan. Kamu mesti masak ke beduk, tahu-tahu udah ada makanan. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena kita kejar, kalau kita kepengen puasa khas lil khas, puasa khusus dari khusus. Kalau kita nggak sanggup, ya udah jangan dipaksain. Karena kenapa? Belum sampai benar. Mungkin kita akan berusaha yang ke tengah aja, itu yang tadi. Ya, ke tengah juga berat juga, ya kan? Kalau yang terakhir yang paling bagus itu karena kita memang nggak butuh dunia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala semakin menuakan umur kita, semakin kita renggangkan genggaman kita terhadap kehidupan dunia. Yang tadinya kita makan boleh masih muda enak-enak, karena udah tua pantang. Penyakit soalnya, hati udah lepas. Jalan yang tadi kita kenceng, kendor pelan, leser. Itu tanda ketuaan. Ya, jadi kita harus kurangin. Ya, jalan udah susah, tahu-tahu Ustaz udah jalan-jalan sampai ke ujung kulon. Jangan sampai ke mall yang jauh, jangan apa. Giliran pengajian kagak datang. Iya, kakinya pegel. Kakinya pegel, encok. Emang
Nah itulah godaan. Maka justru Allah sebetulnya ngingatin ke kita, jangan kita makin tua makin cengkrem dengan dunia. Jangan, lepas. Mata kita udah kabur. Iya. Operasi. Iya enggak? Operasi udah, katarak udah dibelek. Kurang apa lagi, masih kabur aja lagi. Nah, kenapa Bang? Karena itu tanda-tanda kita semakin dekat kepada Allah. Jadi makanya dalam ilmu tasawuf, orang yang masih muda rajanya lebih tinggi daripada khauf. Pengharapannya lebih tinggi, cita-citanya tinggi langit. Nggak apa-apa dia masih muda, 20, 30. Kita udah 50, 60, 70. Cita-cita masih tinggi. Jangan. Ya, kita menyalahi kodratnya. Sebab kenapa kata ilmu tasawuf, kalau orang muda itu pengharapannya harus lebih tinggi daripada khauf. Tapi kalau orang udah kepala 4, 5, 6, 70, 80, khaufnya, takutnya harus dibesarkan yang pertama. Takut ini, takut itu, takut ini gitu. Kepengenannya udah berkurang. Ya enggak? Pengen bedok-bedok, bedok udah tua. Apa menor? Udah enggak, karena kenapa? Karena udah tua, makanya Allah kasih lepas. Gak boleh terlalu kita keras megang, udah lepas. Lama-lama lepas, hilang deh dari peredaran. Nah, itu manusia. Karena kenapa? Ya manusia begitu memang. Makanya kalau udah tua yang enteng-enteng aja, yang enak-enak aja. Gak usah dikasih yang berat-berat, yang pusing, yang serius. Jangan udah tua soalnya. Yang enak-enak aja kita dibagi. Yang senang, ya kan? Makan enak, tidur enak, jalan-jalan enak. Begitu yang enak-enak. Jangan yang susah-susah suruh nyangkul. Udah gak kuat, suruh ngambil pohon kelapa. Kan gak kuat, kita malah bisa. Ya kan? Buru-buru kita mau ambil yang udah matang aja kelapa, kita tinggal makan doang. Makanya jangan yang susah-susah berat-berat, kita nikmatin. Kenapa? Allah kasih dua kemungkinan kenapa Allah masih kasih panjang umur hidup kita saat ini. Yang pertama adalah dianggap amal kita, ibadah kita masih kurang. Makanya Allah kasih panjang, masih kasih kesempatan loh. Lo habis sakit keras, kalau mah hidup lagi. Orang bilang keburu mati tuh, tapi hidup. Ada gitu, ada. Prediksi orang meleset. Allah memang belum ngambil kesempatan ajalnya dia. Nah itu kenapa? Beri kesempatan dia supaya beramal, soleh, ibadah, ke pengajian, sholat, ke masjid, baca Quran. Itu dikasih. Boleh jadi kita pun dikasih umur sekarang kesempatan untuk menambah amal kita, karena amal kita masih kurang. Tuh yang pertama. Yang kedua, boleh jadi Allah kasih umur kita masih panjang karena kita disuruh banyakin taubat. Taubat kita, astagfirullah. Makanya kita disuruh sayyidul istighfar dulu. Allahumma anta rabbi, karena kita manusia itu gak ada yang luput dari dosa, salah, khilaf. Bukan berarti kita udah baca gitu Ustaz, udah besok hilang, kita kan ngerjain lagi, taubat lagi, bacain lagi, nggak habis-habis gitu. Nah itu makanya kita harus taubat terus-terusan. Nggak cukup sehari doang kita sholat 5 waktu selesai udah. Terus sholat 5 waktu, terus sepanjang kita sholat 5 waktu masih hidup, kita terus istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi ada dua kemungkinan, satu kita amal kita masih kurang, kedua kita taubat kita harus ditambah. Tambah lagi Ustaz pakai sholat sunat taubat. Ya sholat sunat taubat kapan aja boleh. Kita lagi kayaknya habis tahajud nih, sholat taubat supaya doa-doa kita tercapai. Karena mungkin kenapa? Rezeki itu bisa terhalang karena dosa kita. Karena ada sesuatu yang belum Allah ampuni dari kesalahan kita. Makanya rezeki kadang-kadang suka meleset mulu. Karena yang kasih itu adalah Allah rezeki. Tuh. Makanya kita harus sholat sunat taubat. Kapan 2 rakaat doang udah.
Jangan dipakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Karena Allah kita berdoa pakai bahasa ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nggak apa-apa pakai bahasa Allah Maha tahu. Kalau mau bahasa Arab kan belibet-belibet. Ya kan? Udah bahasa Indonesia aja ya Allah ya Tuhanku ini. Minta mohon ampun ya Allah supaya ya Allah ini. Ya kan? Ayat pertama kita baca Fatihah surat Al-Ikhlas. Ayat kedua habis baca Fatihah surat Al-Falaq atau An-Nas. Jadi surat pertama kita baca Al-Ikhlas. Surat kedua boleh Al-Falaq, boleh sholat sunat tobat. Udah deh, ya kan? Minta doa deh. Terus di sujudnya kita tuh saat sujud kita baca Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, lindungilah kepada kami supaya kami dikasih husnul khatimah, kebagusan dalam akhir kehidupan. Karena orang akhir kehidupan itu lihat dari tanda-tandanya. Dia matinya tenang, ya kan? Kemudian pahalanya banyak dikerjain. Itu adalah tanda-tanda mati husnul khatimah. Kalau matinya dia tersiksa, dia jelas su'ul khatimah. Siksa matinya kojor sampai dia kayak orang ngorok misalnya, itu su'ul khatimah. Belum keburu taubat. Kemudian baca lagi mau doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Kita minta ya Allah mudah-mudahan berikan kepada kami taubatan nasuha. Ya. Kemudian baca doa lagi Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, supaya hati kita tetap mantap. Jangan berubah-ubah. Ada angin ribut ikut keribut. Angin bakhorok ikut lagi. Jangan. Kita istiqomah. Mau ngaji Ustaz, ngaji. Husnul khatimah insyaallah. Kenapa? Karena itu adalah istiqomah. Lurus, nggak lihat kiri kanan. Karena yang dikejar adalah pahala. Gitu. Jadi kenapa ibu-ibu pada doyan pengajian? Karena mengejar pahala kebaikan. Jadi jangan ada orang, kenapa sih ibu-ibu repot-repot ke pengajian? Emang dia kerja buat pengajian? Apalagi ada yang diurus. Ya kan? Dikejar pengajian daripada ngobrol di gang, ngomongin orang. Nah, kan? Nah, itu lebih nggak faedah. Ya, jadi itu bisa ibu bapak pikirkan. Mudah-mudahan insya Allah bulan puasa seperti itu yang kita harapin. Yang 3 tadi itu. Ya. Kemudian keistimewaan bulan puasa yang terakhir. 1, bulan puasa itu adalah bulan menahan hawa nafsu. Setan-setan dibelenggu. Nah, kenapa Ustaz masih ada orang juga yang bulan puasa masih kerasukan setan juga? Berarti badannya dia udah banyak banget setannya. Padahal kata Allah setan udah dibelenggu tuh di neraka. Kesetanan, kerasukan. Nah itulah yang makanya repotnya begitu. Nah kayak begitu kenapa? Imannya yang memang bermasalah. Kalau iman yang kuat, biar makanan enak di depan kita, kagak, nggak ngiler. Biasa aja udah. Iman tuh. Coba kalau imannya kagak, wah diambil di perangkat ambil. Enggak, makanya ngumpet di balik pintu. Nah, itu yang bedanya begitu. Berarti imannya kudu diperbaiki. Makanya kita lihat di jalanan, nggak usah jauh-jauh di kampung kita aja di Indonesia. Itu warung-warung makan semua penuhnya mau orang KTP-nya Muslim. Kakinya doang kelihatan. Kakinya 5, karena 1 diangkat kaki begini. Di warteg. Ya kan? Nah, itu yang menandakan apa? Imannya nggak kuat, lemah. Makanya iman itu kata Nabi yazid
yazid wa yanqus, bisa nambah bisa kurang. Kalau model kayak gitu seringan tidak puasa, kan terus tuh korosi, terus karatan, terus hancur karena tidak diperbaiki iman. Makanya iman itu perlu dinaikkan. Dengan cara apa Ustaz? Satu, perbanyak amal soleh, tetap kontinu. Yang kedua adalah apa yang kedua? Kita harus kenal bergaul dengan orang-orang yang baik yang bisa membawa kita kepada hal kebaikan. Tuh, hal kebaikan. Ya, datang ke pengajian, jadi kita tahu sadar banget kalau Allah kalau Nabi. Kalau di mana-mana kagak ada buru-buru. Di arisan nggak ada. Boleh bukan berarti arisan nggak disetujui oleh Islam, boleh. Cuma ada sesuatu hikmah yang bisa diambil, ilmu yang diambil. Jadi bukan kumpul-kumpul makan doang selesai. Ada mau izah hasanah, ada nasihat kebaikan untuk mengingatkan. Karena manusia itu kata Nabi harus tahabu tahadu, saling cinta mencintai dan saling beri memberi. Jadi jangan mencintai doang, harus diberi juga. Kasih hadiah, kasih award gitu. Jadi jangan kita tidak seperti itu. Jadi harus tahabu tahadu, cinta mencintai, saling memberi. Kita bersahabat aja begitu. Kita punya sahabat nih, pengen dikasih mulu, dia nggak pernah ngasih kita. Jangan, ya. Harus kita saling bagi-bagi, dua-duaan, saling memberi, saling berbagi. Nah itu namanya cinta, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Istimewanya Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, karena wahyu pertama kali turun pada 17 Ramadan di Gua Hirah Jabal Nur di Mekah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga itu menjadi malam Nuzulul Quran, turunnya Quran. Itu istimewanya bulan Ramadan. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan, ada malam yang terbaik, namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tadi saya sampaikan, itu lebih baik daripada 1000 bulan hanya di bulan Ramadan doang. Makanya yang paling istimewa itu adalah bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kita perkara ini kalau kita bulan suci Ramadan, kadang-kadang udah Lailatul Qadar godaannya banyak, bertumpuk-tumpuk, yang rame, jadi mestinya berpindah ke mall. Ke Tanah Abang apa jalan aja susah, padat bener, apalagi yang gemuk boros. Ya. Nah ini godaannya. Kalau bisa Lailatul Qadar gak usah deh. Kita lebaran itu katanya Nabi, laisal id liman labisal jadid, innal id liman ta'atahu tazid, kata Nabi. Tidaklah orang berhari raya itu harus dengan pakaian baru. Enggak. Asal jangan bolong-bolong, bajunya yang rombeng dipakai, jangan. Yang udah second juga nggak apa-apa, yang masih dulu-dulu masih bagus, tinggal digosok, setrikain, di laundry, baru lagi ngejreng lagi, ya kan? Karena kata Nabi, innal id liman ta'atahu tazid, sesungguhnya orang berhari raya itu taatnya makin nambah, itu yang makin diperluin, bukannya baju baru, rumah baru, bini baru, tetapi adalah taatnya makin nambah, baca Qurannya makin rajin, sholatnya makin rajin. Itu hari raya, berhari raya itu dia namanya, hakikatnya hari raya itu bukan segalanya serba baru. Itu boleh baru, tapi diimbangi dengan amaliyah ibadah yang baik. Jadi Allah suka, Allah yuhibbul jamil, Allah suka yang bagus. Tapi bukan berarti bagus itu harus mahal, bagus itu harus cakep. Tapi bagus itu adalah yang memadai. Pasti kategorinya yang nggak jelek gitu. Misalnya blue walk bajunya, ya. Tapi yang bercahaya bagus.
warahmatullahi